Oke, cek mic, tes, dicoba low, tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di Elminyu Channel. Nah, pada kesempatan kali ini melanjutkan dari video sebelumnya ya, yaitu setting ZTE H298A dual service plus yaitu SSID 1 untuk PPOE dan SSID 2 untuk voucheran. Nah, di sini maksudnya satu router dua fungsi, yang satu untuk rumahan dan yang satu untuk voucheran. Nah, pada video ini juga sekaligus akan men-setting remote manajemennya dari router ZTE H298A itu agar bisa di remote. Pantengin terus video saya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar bisa berkembang video saya dan channel saya. Terima kasih yang sudah subscribe. Kita simak video berikutnya, yaitu gimana cara settingnya ya. Nah, langsung saja, nggak perlu berlama-lama, kita simak video berikut. Nah, kita hubungkan dulu ke WiFi PPOE yang sudah disetting sebelumnya. Kalau belum disetting, silahkan bisa disetting terlebih dahulu. Punya kalian bisa simak video yang sebelumnya ya. Nah, setelah kita hubungkan WiFi nya, kita masuk ke menu, kita masuk ke Google Chrome, terus kita masukkan IP 1.1 atau 192.168.1.1. ini alamat defaultnya dari ZTE. Kita reload dulu. Langsung saja kita masukkan username-nya admin, passwordnya admin juga, kita login. Nah, kita oke ini, terus never. Coba kita masuk ke internet. Nah, di sini keterangan interface name-nya one, statusnya sudah up atau sudah terhubung. Ini menggunakan PPPoE. Nah, bagaimana cara setting PPOE-nya bisa simak video sebelum ini, bukan berikut ini. Sebelum ini ya, sudah saya upload dan bisa disimak. Sangat gampang dan sangat mudah. Nanti saya juga sertakan linknya di deskripsi. Nah, untuk kali ini hanya untuk bagaimana cara setting untuk dua service PPOE dan voucheran. Langsung saja kita masuk ke menu local network. Setelah masuk ke menu local network, kita pilih menu WLAN. Setelah masuk ke menu WLAN, nah di sini sangat bagus, ZTE itu ada WLAN 2,4 dan WLAN 5 GHz frekuensinya ya. Ini yang gadget yang sudah support 5 GHz lebih bagus ini. Terus kita klik di menu WLAN SSID configuration. Nah, untuk SSID pertama atau SSID 1 itu digunakan untuk WiFi PPPoE atau klien rumahan. Untuk yang pancaran WiFi SSID 1, paham ya untuk kasusnya. Terus kita aktifkan di SSID 2 yang digunakan untuk voucheran. Kita setting yang 2,4 bisa, atau yang 5 GHz juga bisa. Nanti di sini yang apa namanya, SSID 6 ini 5 GHz. Kita kasih nama voucheran. Nah, terus untuk SSID head-nya kita off. Ini jangan lupa di on ya, on. Untuk enkripsi tipenya kita pilih no security, karena kalau voucheran itu nggak perlu password ya untuk menghubungkan wifi nya, nanti passwordnya melalui kode voucher kayak gitu ya. Untuk maksimum kliennya kita defaultkan saja 32, lalu kita klik apply. Nah, laptop akan terputus sementara, lalu akan terhubung lagi. Kita cek. Nah, ini sudah terhubung,
Setelah itu kita masuk ke menu internet. Kita cek dulu apakah SSID yang voucheran sudah terhubung atau sudah muncul. Nah, ini sudah muncul untuk SSID voucherannya ya. Setelah itu kita masuk ke menu internet, lalu masuk ke port binding. Port binding ini belum ada, kita buat dulu untuk yang voucheran kayak gitu. Kita masuk ke menu one. Nah, di sini kan masih adanya PPOE, kita buat dulu untuk voucheran. Nah, di sini connection name-nya kita kasih voucheran. Terus untuk tipenya kita pilih bridge. Nah, untuk VLAN saya tidak menggunakan VLAN. Kalau misalkan ada yang menggunakan VLAN bisa menggunakan VLAN. Nanti di sini sertakan ID VLAN-nya. Berhubung saya tidak menggunakan VLAN, saya off-kan, lalu apply. Nah, sudah berhasil untuk membuat Ethernet connection-nya atau WAN dari voucheran, sumber dari voucherannya kayak gitu intinya ya. Lalu setelah itu kita masuk ke port binding. Port binding internet, terus port binding kayak gitu. Nah, di sini sudah ada PPPoE dan voucheran. Tadi kan belum ada ya, ini sudah ada. Lalu kita buka keduanya, PPOE buka, voucheran juga buka. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini kan untuk LAN 1 2 3 4 itu masih tercentang semua. SSID 1 2 3 4 5 sampai 8 masih terchecklist semua. Nah, untuk SSID 1 kita masukkan ke PPPoE. Terus SSID 2 kita masukkan ke voucheran kayak gitu. Maka di sini SSID 2-nya kita unchecklist saja. Nah, jika LAN 3 akan digunakan estafet voucheran atau juga voucheran juga kayak gitu, kita unchecklist juga LAN 3 dan 4, katakan kayak gitu ya. Ini sebagai contoh atau simulasi. Kan portnya ada 4 tuh, yang CTE itu routernya, yang LAN 1 PPOE, LAN 2 PPOE, LAN 3 nanti masuk ke voucheran, LAN 4 juga masuk ke voucheran gitu. Nah, setelah itu kita apply dulu, kita apply. Nah, setelah itu yang di PPOE itu unchecklist kita checklistkan di voucheran. SSID 2 kita checklist, terus LAN 3 kita checklist, LAN 4 juga kita checklist kayak gitu. Nanti yang SSID 2 itu akan muncul voucheran, LAN 3 dan LAN 4 masuk ke voucheran kayak gitu. Kita apply. Nah, setelah selesai untuk menyeting dari port bindingnya, coba kita lihat apakah masih terhubung ke internet. Untuk wifi PPOE nya coba kita buat speed test. Nah, ini masih terhubung ke internet. Saya coba, ini laptop ini terhubung ke PPOE ya. Nah, dia kecepatannya up to 8 Mbps karena di secretnya saya tentukan di up to 8 Mbps untuk PPOE nya. Kita coba lihat uploadnya. Oke, ini udah sesuai untuk PPPoE. Untuk voucherannya coba kita buktikan atau coba kita tes apakah sudah masuk ke landing pack atau login packnya. Kita hubungkan ke wifi voucheran. Kalau berhasil berarti ini sudah sukses. Nah,
Sini kita public network, coba kita ketikkan IP DNS name nya kita. Nah, di sini sudah masuk ke halaman login pack-nya kita, berarti artinya router yang kita setting menjadi dual service ini sudah berhasil kayak gitu. Nah, selanjutnya sesuai dengan thumbnail yang saya tampilkan, bagaimana cara setting untuk remote manajemennya agar bisa di remote router tersebut. Kita kembali lagi ke CTE. Sebelum masuk ke CTE, kita hubungkan dulu ke WiFi PPWA nya, karena tidak akan bisa meremote kalau kita masih terhubung ke voucheran. Kita hubungkan. Nah, setelah terhubung, coba kita reload terlebih dahulu. Nah, sudah masuk ke halaman dari CTE tersebut. Nah, sebelumnya saya juga belum pernah men-setting bagaimana remote manajemennya. Saya akan mencoba melihat menu-menunya dulu. Coba kita lihat di menu WAN di internet WAN. Tidak ada, lalu ke local network. Local network juga tidak ada. Coba ke manajemen atau diagnosis ini, masuk ke menu sistem manajemen, factory reset, software, local network. Sebentar, saya akan melihat fungsi-fungsinya di sini. Ini juga router baru, saya belum parental control. Coba di sini. Ini bukan, ini untuk mereboot otomatis kayaknya ya. Kita masuk ke security, terus local service control. Coba. Nah, ini ketemu. Kita masuk ke menu internet, terus security, terus ke menu ini kan firewall, filter kriteria ini, terus lalu masuk ke local service control ini. Apakah ini benar? Coba kita on kan untuk ini service control IP versi 4 nya ini. Kita on kan, lalu kita kasih nama remote kayak gitu. Untuk modenya kita allow saja. Ingress nya kita pilih coba one all saja ya. Terus service tipenya kita akan melalui remote-nya melalui apa kayak gitu. Coba kita HTTP, HTTPS, terus kita ping. Nah, di sini ping itu agar bisa di ping dari mikrotik kita kayak gitu. HTTPS mungkin nanti bisa di remote kayak gitu ya, HTTP juga. Nah, untuk selanjutnya remote service-nya, nah ini remote service-nya sudah ditentukan dari sana ternyata HTTP 80, FTP 21. Ini sesuaikan dengan default saja ya. Lalu setelah itu kita apply. Nah, coba saya akan buka mikrotik saya ke menu terminal. Menu terminal saya akan coba ping ini di PPOE. Tadi untuk PPPoE CTE kan video sebelumnya kan seperti ini, username dan password CTE nya. Untuk IP nya 11.42. Coba saya ping 192 168 11.2 11 titik berapa? 11.42. Nah, ini sudah di ping. Coba kalau kita off kan untuk remote-nya ini, apakah dia time out? Coba kita ulangi. Dia masih aktif karena dia sudah
terhubung kayak gitu ya, intinya kayaknya ya. Coba kita apply. Intinya untuk meremotnya melalui ini, service control ini. Nggak tahu kok ini saya off kan juga bisa di ping juga. Coba kita apply. Terus saya lihat status. Nah ini one sudah up. Lalu juga saya hubungkan ke wifi voucheran. Nanti akan disconnect inputnya. Ini sudah terhubung ke wifi voucheran. Coba kita reload untuk ininya. Kita logout dulu. Terus coba kita masuk lagi. Nah sudah masuk, coba kita speed test apakah dia sesuai dengan user dari voucherannya kecepatannya. Nah dia sudah sesuai dari voucherannya, saya kasih 1 Mbps. Oke, mungkin seperti itu cara setting dari ZTE Dual Service Plus Plus. Hanya bisa seperti itu yang saya berikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.